Diam itu emas, sebuah peparah yang sering kita dengar. Tapi tahukah kamu bahwa diam juga bisa menjadi racun mematikan bagi jiwa? Di dunia yang terus bergerak ini, ketidakhadiran suara bisa membunuh lebih perlahan daripada sebatang pisau. Ketika kita memilih untuk diam, kita memilih untuk menghindar dari kenyataan, dari perubahan, bahkan dari diri kita sendiri. Diam adalah penjara yang kunci utamanya ada di tangan kita. Dan sayangnya kita seringkali lupa bahwa kita bisa membukanya. Mari sejenak kita tinggalkan kenyamanan dalam kata-kata yang tak terucapkan dan memahami mengapa diam itu bisa begitu mematikan. Diam sebagai penghindaran dari kebebasan. Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa kita bebas untuk menentukan makna hidup kita sendiri. Namun kebebasan itu datang dengan beban. Ketika kita memilih diam, kita secara tidak sadar menyerahkan kebebasan itu pada orang lain, pada situasi atau bahkan pada ketakutan kita sendiri. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas atau kebiasaan karena rasa takut untuk mengambil keputusan, untuk memilih. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Jean-Paul Sartre, kebebasan adalah kutukan. Ketika kita diam, kita membiarkan hidup kita terlewat begitu saja tanpa makna. Diam mengubur kebebasan kita dalam kubur yang dalam. Dan semakin lama kita diam, semakin dalam kita tenggelam dalam kegelapan yang kita pilih untuk hindari. Diam dalam kekosongan yang tak terelakkan. Nihilisme memberi kita gambaran yang brutal bahwa segala sesuatu pada akhirnya tidak memiliki makna. Semuanya seakan berakhir dalam kehampaan, dan pada akhirnya kita pun akan menghilang. Namun bukan berarti kita harus diam dalam kekosongan itu. Sebaliknya, nihilisme menuntut kita untuk berbicara, untuk bertindak, bahkan jika dunia ini tak memberikan jawaban yang memuaskan. Diam dalam ketidakbermaknaan bukanlah pelarian, melainkan penyerahan. Kita bisa memilih untuk mencari makna meskipun dunia tampak mengabaikan kita. Dalam setiap tindakan kecil kita bisa mengisi kekosongan itu dengan suara kita, dengan upaya kita untuk tetap hidup, meskipun hidup ini tidak memberikan janji apapun. Itu seperti menulis di pasir, mungkin jejak kita akan hilang, tetapi kita tetap menulis, mengasah sedunia tanpa menyembunyikan diri. Realisme mengajarkan kita untuk melihat dunia sebenarnya bahwa tidak ada yang sempurna, dan kenyataan seringkali lebih pahit daripada yang kita inginkan. Diam adalah cara kita untuk menolak kenyataan ini. Ketika kita diam, kita bukan hanya menghindari perasaan tidak nyaman, tetapi juga menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah dunia yang keras ini. Seperti kaca yang menunggu dihantam batu. Diam bukanlah cara untuk bertahan, melainkan cara untuk hancur perlahan. Kita mungkin takut menghadapi kenyataan, tapi kenyataan itu tidak akan menghilang hanya karena kita memilih untuk diam. Dunia ini akan terus bergerak, dan kita hanya bisa memilih apakah kita ingin terhanyut atau ikut menggerakkan arusnya. Diam yang menyakiti lebih banyak orang. Utilitarianisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ketika kita diam, kita mungkin merasa nyaman, tetapi kita seringkali melupakan bahwa ketidakpedulian kita bisa menyakiti orang lain. Diam saat kita seharusnya berbicara bisa berarti menambah penderitaan bagi mereka yang membutuhkan suara kita. Ketika ada ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita, dan kita memilih untuk diam, kita berkontribusi pada penderitaan yang lebih besar. Diam bukanlah kedamaian, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip dasar utilitarianisme. Seperti pohon yang jatuh di hutan tanpa suara, keheningan kita hanya menghasilkan kekosongan yang tak membawa manfaat bagi siapapun. Diam yang mengkhianati kehormatan. Dalam filosofi Bushido, samurai dituntut untuk hidup dengan kehormatan dan keberanian, untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Diam dalam menghadapi ketidakadilan atau pertempuran adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip itu. Seperti samurai yang memegang pedang, kita harus siap untuk berbicara dan bertindak demi kebenaran. Diam adalah bentuk ketakutan, sebuah pelarian dari pertanggungjawaban. Seorang samurai yang diam saat rakyatnya menderita bukanlah samurai sejati. Dalam kerasnya hidup ini, kita diajarkan untuk tetap berbicara dan bertindak, bahkan dalam menghadapi tantangan terbesar sekalipun. Keberanian untuk bersuara adalah ujian sejati dari kehormatan kita. Diam yang menyembunyikan diri dari kehadiran, dan mengajarkan kita tentang kedamaian dalam kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam ketenangan. Namun, Zen juga menekankan bahwa hidup harus dijalani dengan penuh perhatian. Diam bukan berarti penarikan diri dari dunia, melainkan penyatuan diri dengan momen sekarang. Namun ada perbedaan besar antara ketenangan yang diperoleh
melalui meditasi dan diam yang datang dari ketakutan atau penghindaran. Zen mengingatkan kita bahwa dalam keheningan yang sejati, kita mendengar suara batin kita, bukan melarikan diri dari dunia luar. Diam dalam Zen adalah tentang ketenangan yang datang dari kesadaran, bukan dari ketidakpedulian. Jangan mati dalam diam. Diam bisa menjadi pelarian, penyesalan, atau bahkan sebuah pembunuhan. Dunia ini menunggu suara kita, menunggu tindakan kita. Jangan biarkan ketakutan atau kenyamanan membuatmu terjebak dalam keheningan yang mematikan. Telesi setiap momen yang kita pilih untuk berbicara, bertindak, dan hadir. Kita memberikan makna bagi hidup ini. Jangan biarkan dunia menguburmu dalam kesunyian. Jadilah suara yang menggema, jadilah tindakan yang mengubah. Karena ingatlah, diam sangat mematikan, dan hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja.